Iya, selamat pagi Kak Eca, selamat pagi sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Oke, jadi sahabat cerdas di hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Boya ya dengan mata pelajaran matematika dan kali ini kita akan belajar temanya tentang inverse matrix. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, siapkan alat tulis kalian kalau memang sedang mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas ya, supaya pembelajaran ini ada poin-poin penting yang perlu kalian catat. Nah, dicatat. Ini kalau tidak salah untuk pelajaran kelas 10 ya, Ibu. Ya, berarti ini untuk kelas 10 jenjang SMK. Jadi bagi anak-anak yang kelas 9 SMP, kelas 3 SMP yang sudah mau mendengar hasil di hari ini, nah kalian juga bisa gabung untuk ya sekalian sebagai bocoran ya bagi kalian untuk pembelajaran matematika di tingkatan pertama di SMK. Jadi kita akan belajar tentang inverse matrix bersama dengan Ibu Boya. Dan juga ya sahabat cerdas, Kak Eca juga mengingatkan bagi sahabat cerdas semuanya bahwa pembelajaran ini juga tetap disiarkan langsung di channel YouTube PTKI Maluku. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, jika ingin melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Boya secara live, bisa langsung kunjungi channel BTKI Maluku. Dan jangan sampai lupa untuk like video pembelajarannya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian juga dapat informasi video-video terbaru dari BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, kalau gitu langsung saja kita mulai pembelajaran kita di hari ini bersama dengan Ibu Boya. Oke, makasih Kak Eca. Hello, hai sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Teristimewa sahabat cerdas yang ada pada kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Ketemu lagi dengan saya Ibu Boya dalam pembelajaran kita di hari ini. Dan topik yang akan kita pelajari bersama ialah inverse matrix. Ya sahabat cerdas, inverse matrix sebelum kita mempelajarinya, hal yang menunjang kita adalah determinan matrix. Nah, determinan matrix kemarin kita sudah mempelajarinya. Dengan demikian sangat diharapkan untuk sahabat cerdas tidak melupakan materi pembelajaran kita di hari Jumat minggu kemarin. Oke, kita langsung saja menentukan inverse matrix pada ordo 2 kali 2. Iya, di sini kita punya matriks, misalkan matriks A dengan elemennya ada A, B, C, dan D. Maka A pangkat negatif 1 itu dibacanya inverse matriks A. Jadi inverse matriks A itu sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Iya, Ibu ulangi lagi ya sahabat cerdas. Inverse biasanya ditulis atau dinotasikan dengan A pangkat negatif 1. Itu sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Nah sahabat cerdas, determinan ini telah kita pelajari untuk minggu kemarin, yang menjadi dasar untuk kita menyelesaikan atau menentukan inverse matriks baik untuk ordo 2 kali 2 maupun untuk ordo 3 kali 3. Jadi 1 per determinan A, rumus determinan itu sama dengan A kali D kurang B kali C kali adjoin matriks A. Artinya elemen pada matriks A ini kita adjoin dia, elemen A dan D bertukar posisi, kemudian elemen B dan C kita tambahkan tanda negatif. Iya, Ibu ulang sekali lagi ya. Untuk adjoin matriks ordo 2 kali 2 yang elemennya A, B, C, dan D, kita adjoin dia dengan cara elemen A dan D kita tukar posisi atau tempatnya, kemudian elemen B dan C
dia tinggal tetap ya, posisinya tidak bertukar, tetapi kita tambahkan tanda negatif pada elemen B dan C. Untuk lebih jelas, kita langsung saja menyelesaikan contoh soal. Diketahui matriks M dengan elemennya ada 5, 1, 2, dan negatif 1. Nah, inverse dari matriks M ini adalah 1 per determinan M kali adjoin M. Jadi, yang pertama kita menentukan determinannya dulu. Determinan dari matriks M itu A kali D, A tadi sama dengan 5 kali D-nya negatif 1 kurang B kali C, jadi 1 kali 2. 5 kali negatif 1 hasilnya negatif 5, 1 kali 2 hasilnya sama dengan 2. Jadi negatif 5 kurang 2 hasilnya sama dengan negatif 7. Itu adalah nilai determinan pada matriks M. Kemudian kita menentukan adjoin. Adjoin dari matriks M tadi, posisi A dan D kita rubah sehingga negatif 1 dan 5 dirubah posisinya, bertukar posisi. Kemudian tambahkan negatif pada 1 dan 2. Sehingga adjoin dari matriks M tadi sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 2, dan 5. Nah, karena determinan dan adjoinnya telah kita tentukan, maka langsung saja kita menentukan inverse dari matriks M itu sama dengan 1 per determinan, determinannya sama dengan negatif 7, kali adjoinnya sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 2, dan 5. Oke sahabat cerdas, itu adalah inverse dari matriks M yang diketahui tadi. Nah, bisa sampai di sini saja atau sahabat cerdas bisa langsung mengalihkan pecahan dengan elemen-elemen yang ada pada matriks adjoin ini. Tapi Ibu rasa sampai di sini bisa cukup untuk menentukan inverse dari matriks M yang tadi. Nah, kita lihat contoh soal yang berikut lagi ya sahabat cerdas. Tentukan inverse dari matriks. Diketahui di sini ada 2 matriks. Yang pertama matriks B dengan elemennya ada negatif 4, 7, negatif 5, negatif 3, dan 5. Matriks B dengan elemen-elemennya adalah negatif 4, 7, negatif 3, dan 5. Kemudian yang kedua adalah matriks A dengan elemennya negatif 5, 10, 2, dan negatif 4. Kita akan menentukan inverse dari kedua matriks tersebut. Iya, langsung saja. Inverse dari matriks B itu sama dengan 1 per determinan. Determinannya negatif 4 kali 5 kurang 7 kali negatif 3 kali adjoin dari matriks B ini. Adjoin dari matriks B ini A dan D kita tukar posisi sehingga 5, negatif 7, 3, dan negatif 4. Oh, sahabat cerdas ya. Di sini kita tambahkan negatif pada elemen B dan C, yaitu 7 dan negatif 3. Sehingga di sini elemen B menjadi negatif 7 karena kita tambahkan negatif tadi. Kemudian negatif 3 kita kalikan dengan negatif, hasilnya menjadi positif. Jadi adjoin dari matriks B itu sama dengan 5, negatif 7, 3, dan negatif 4. Oke, sahabat cerdas, kita langsung. Inverse dari matriks B itu sama dengan 1 per negatif 4 kali 5 sama dengan negatif 20. Di sini negatif kali negatif hasilnya jadi positif. 7 kali 3 sama dengan 21.
baru dikalikan dengan adjoin matriks B sama dengan 5 negatif 7 3 negatif 4. Di sini 1 per determinan tadi, determinannya negatif 20 tambah 21 hasilnya sama dengan 1, sehingga 1 per 1 nilainya sama dengan 1. Jadi inverse dari matriks B itu sama dengan 5, negatif 7, 3, dan negatif 4. Oke, untuk soal yang pertama selesai ya untuk menentukan inverse dari matriks B. Kemudian kita menentukan inverse dari matriks A. Yang pertama kita cari nilai determinannya. Determinannya sama dengan negatif 5 kali negatif 4 kurang 10 kali 2. Negatif 5 kali negatif 4 itu hasilnya sama dengan 20. Sahabat cerdas, jangan lupa ya, pada pertemuan yang minggu kemarin Ibu telah mengingatkan untuk perkalian tanda negatif kali negatif itu hasilnya sama dengan positif. Kemudian positif kali negatif itu hasilnya sama dengan negatif. Itu adalah hal yang mendasar yang jangan sampai sahabat cerdas lupa dalam menyelesaikan operasi pada matematika. Oke, negatif 5 kali negatif 4 itu hasilnya sama dengan 20 kurang 10 kali 2 hasilnya sama dengan 20. Sehingga determinan A itu sama dengan 0. Karena determinan A-nya sama dengan 0 ya sahabat cerdas, maka inverse dari matriks A ini tidak bisa terdefinisi. Atau dengan kata lain, matriks A tidak memiliki inverse. Oke sahabat cerdas, demikian penjelasan dalam menentukan inverse pada matriks ordo 2 kali 2. Nah, kita lanjut dengan menentukan inverse matriks pada ordo 3 kali 3. Nah, diberikan matriks P dengan elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Maka inverse dari matriks P ini sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Jadi menyelesaikan inverse pada ordo 3 kali 3 ini kita menggunakan metode adjoin. Nah, catatan penting dalam menentukan inverse pada matriks ordo 3 kali 3, di sini sebelum kita menentukan inverse-nya harus kita mencari nilai determinan dari matriks tersebut. Kemudian ada istilah minor, ada kofaktor, dan adjoin. Nah, untuk lebih jelas kita bisa langsung menyelesaikan contoh soal bagaimana menentukan inverse dari sebuah matriks. Di sini ada matriks C dengan elemennya ada negatif 3, 1, 2, 0, 2, negatif 4, 4, negatif 2, dan 0. Langkah yang pertama adalah kita menentukan determinan. Tadi poin-poin penting ya sahabat cerdas yang Ibu ingatkan dalam menentukan inverse. Langkah pertama adalah menentukan determinan, kemudian menentukan minornya, kemudian dari minor kita menentukan kofaktor, kemudian dari kofaktor kita menentukan adjoin, barulah kita menentukan inverse-nya. Oke, di sini determinan untuk matriks ordo 3 kali 3. Sahabat cerdas masih ingat pertemuan minggu kemarin, untuk menentukan determinan pada matriks ordo 3 kali 3 kita menggunakan metode Sarus. Metode Sarus adalah meminta kita memindahkan kolom pertama dan kolom kedua pada sebelah kiri matriks. Jadi seperti ini,
kolom pertama dan kedua kita pindahkan pada sebelah kiri matriks, sehingga baris pertama pada matriks C itu sama dengan negatif 3, 1, 2, negatif 3, dan 1. Baris keduanya ada 0, 2, negatif 4, 0, dan 2. Baris ketiganya ada 4, negatif 3, negatif 2, 0, 4, dan negatif 2. Barulah kita menentukan negatif 3, perkaliannya seperti ini ya sahabat cerdas. Negatif 3 kali 2 kali 0 tambah 1 kali negatif 4 kali 4 tambah 2 kali 0 kali negatif 2 kurang 4 kali 2 kali 2 kurang negatif 2 kali negatif 4 kali negatif 3 kurang 0 kali 0 kali 1, sehingga diperoleh negatif 3 kali 2 kali 0 itu hasilnya tetap 0. Kemudian tambah 1 kali negatif 4 hasilnya sama dengan negatif 4. Negatif 4 kali 4 hasilnya sama dengan negatif 16. Negatif 16 kali tambah hasilnya di sini tetap negatif 16. Kemudian tambah 2 kali 0 kali negatif 2 hasilnya tetap 0. Kemudian kurang 4 kali 2 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kurang negatif 2 kali negatif 4 hasilnya positif 8. Positif 8 kali negatif 3 hasilnya sama dengan negatif 24. Jangan lupa di depan sini ada negatif, sehingga negatif 24 kali negatif hasilnya sama dengan positif 24. Kurang 0 kali 0 kali 1 hasilnya sama dengan 0. Jadi di sini 0 kurang 16 tambah 0 kurang 16 tambah 24, di sini kurang ya. Kurang 0 hasilnya sama dengan negatif 16, di sini 24 kurang 16 atau negatif 16 tambah 24 itu hasilnya sama dengan 8. Jadi negatif 16 tambah 8 sama dengan negatif 8. Ya, itu untuk nilai determinan pada matriks C yang diketahui tadi. Nah, setelah memperoleh nilai determinannya, kita menentukan minor. Minor ini adalah determinan atau nilai determinan dari sebuah matriks setelah elemen-elemen tertentu dihilangkan. Jadi elemen-elemen pada matriks dihilangkan sesuai dengan aturan tertentu. Nah, untuk menentukan minor kita langsung saja M11, artinya ini minor pada baris pertama, kolom pertama. Jadi elemen pada matriks C yang kita punya tadi, baris pertama dan kolom pertamanya kita hilangkan. Jadi ini baris pertama, barisnya tadi baris pertama ada negatif 3, 1, dan 2. Kita hilangkan. Kemudian kolom pertama juga kita hilangkan. Jadi negatif 3, 0, dan 4 kita hapus. Kita hilangkan. Berarti sisa elemen 2, negatif 4, negatif 2, dan 0. Barulah kita menentukan determinannya. Jadi secara singkat pengertian minor itu adalah nilai determinan dari sebuah matriks setelah elemen-elemen tertentu kita hilangkan. Oke, jadi minor pada baris pertama, kolom pertama itu sama dengan negatif 8. Diperolehnya dari 2 kali 0 kurang negatif 4 kali negatif
2. Jadi 2 kali 0 hasilnya sama dengan 0. Kemudian negatif 4 kali negatif 2 hasilnya positif 8. Di sini ada tanda negatif sehingga 2 kurang 8 0 kurang 8 hasilnya sama dengan negatif 8. Itu untuk minor baris pertama kolom pertama. Nah, kita lihat minor pada baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Jadi baris pertama dan kolom kedua kita hapus, berarti sisa elemennya adalah 1, 2, negatif 2, dan 0. Sehingga minor untuk baris pertama kolom kedua itu sama dengan 1 kali 0 kurang 2 kali negatif 2. Jadi di sini 2 kali negatif 2 hasilnya sama dengan negatif 2. 0 kurang 2 hasilnya sama 0 kurang 4 itu hasilnya sama dengan 4. Ibu ulang ya. Untuk minor baris pertama kolom kedua adalah 1 kali 0 hasilnya sama dengan 0 kurang 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi 0 kurang 4 itu sama dengan 4. Selanjutnya minor pada baris pertama kolom ketiga. Jadi baris pertama dan kolom ketiga kita hapus, berarti tersisa elemen 1, 2, 2 dan negatif 4. Sehingga minor baris pertama kolom ketiga itu hasilnya sama dengan 1 kali negatif 4 kurang 2 kali 2. 1 kali negatif 4 hasilnya sama dengan negatif 4 kurang 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi negatif 4 kurang 4 hasilnya sama dengan negatif 8. Iya, kita berpindah ke baris yang kedua, minor untuk baris kedua kolom pertama. Jadi baris kedua kolom pertama pada matriks C tadi kita hapus, berarti tersisa elemen 0, negatif 4, 4 dan 0. Sehingga minor 21 itu sama dengan 0 kurang negatif 4 kali 4 sama dengan negatif 16, negatif 16. Jadi 0 kurang 16, negatif 4 kali 4 sama dengan negatif 16, negatif 16 di sini kali dengan negatif jadinya positif. Jadi 0 tambah 16 hasilnya sama dengan 16. Itu untuk minor pada baris kedua kolom pertama. Nah, minor pada baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua pada matriks C tadi kita hapus, berarti tersisa elemen negatif 3, 2, 4, 0. Jadi minor 22 atau minor pada baris kedua kolom kedua sama dengan negatif 3 kali 0 kurang 2 kali 4. Negatif 3 kali 0 hasilnya 0 kurang 2 kali 4 hasilnya sama dengan 8. Jadi 0 kurang 8 hasilnya sama dengan negatif 8. Iya, untuk minor baris kedua kolom ketiga, kita hapus baris kedua kolom ketiga pada matriks C tadi, tersisa elemen negatif 3, 2, 0, negatif 4. Sehingga minor baris kedua kolom ketiga diperoleh negatif 3 kali negatif 4 hasilnya sama dengan positif 12 kurang 2 kali 0 hasilnya 0. Jadi 12 kurang 0 hasilnya tetap 12. Itu minor untuk baris kedua kolom ketiga, hasilnya sama dengan 12.
Nah, bagian baris ketiga ya sahabat cerdas. Minor pada baris ketiga kolom pertama, kita hapus baris ketiga dan kolom pertama pada matriks tadi, maka tersisa elemen 0, 2, 4, negatif 2. Jadi minor untuk 31 atau baris ketiga kolom pertama sama dengan 0 kali negatif 2, hasilnya sama dengan 0 kurang 2 kali 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 0 kurang 8 hasilnya sama dengan negatif 8. Itu untuk minor 31. Nah, minor 32 atau minor pada baris ketiga kolom kedua. Caranya baris ketiga dan kolom kedua pada matriks C kita hapus, tersisa elemen negatif 3, 1, 4, dan negatif 2. Maka minor 32-nya sama dengan negatif 3 kali negatif 2, hasilnya sama dengan positif 6 kurang 1 kali 4. 1 kali 4 hasilnya sama dengan 4. Jadi 6 kurang 4 hasilnya sama dengan 2. Itu untuk minor 32 atau baris ketiga kolom kedua. Nah, sahabat cerdas, yang terakhir ya, minor 33. Minor 33 berarti baris ketiga kolom ketiga pada matriks C kita hapus dan tersisa elemen negatif 3, 1, 0, dan 2. Maka minor 33-nya sama dengan negatif 3 kali 2, hasilnya sama dengan negatif 6 kurang 1 kali 0. 1 kali 0 hasilnya sama dengan 0. Jadi negatif 6 kurang 0 hasilnya tetap negatif 6. Itu minor untuk baris ketiga kolom ketiga. Nah, setelah kita menentukan minornya, kita sama-sama lihat bagaimana cara menentukan kofaktor. Nah, untuk menentukan kofaktor ini, yang menjadi kata kunci adalah seperti ini. Pada matriks ordo 3 kali 3, baris pertama itu ada nilainya, itu nilainya adalah positif, negatif, positif. Untuk baris kedua itu nilainya negatif, positif, negatif. Baris ketiga positif, negatif, positif. Ini kata kunci dalam menentukan kofaktor suatu matriks, terkhusus untuk ordo 3 kali 3. Nah, jangan lupa ya sahabat cerdas, pada baris pertama nilainya itu ada positif, negatif, positif. Baris kedua negatif, positif, negatif. Baris ketiga ada positif, negatif, positif. Nah, bagaimana cara menentukan kofaktornya? Caranya adalah menggabungkan minor dari matriks tadi, minor dari baris pertama kolom pertama sampai baris ketiga kolom ketiga, kita gabungkan dengan rumus atau kunci dari kofaktor ini ya. Jadi minor dari kofaktor dari matriks C itu sama dengan, tadi minornya kita sudah menentukan pada baris pertama kolom pertama itu negatif 8, baris pertama kolom kedua ada 4, baris pertama kolom ketiga ada negatif 8, baris kedua kolom pertama nilainya 16, baris kedua kolom kedua nilainya negatif 8, baris kedua kolom ketiga nilainya sama dengan 12, kemudian baris ketiga kolom pertama nilainya sama dengan negatif 8, dan baris ketiga kolom kedua hasilnya sama dengan 2, kemudian yang terakhir baris ketiga kolom ketiga nilainya sama dengan negatif 6. Barulah kita kalikan minor ini dengan kata kunci dari kofaktor tadi.
Jadi mengalihkan dengan tanda pada kofaktor tadi. Jadi elemen pada baris pertama itu tandanya positif, negatif, positif. Baris kedua elemennya negatif, positif, negatif, dan baris ketiganya positif, negatif, positif. Kita langsung menentukan kofaktor dari matriks C tadi. Jadi negatif 8 di sini dikali dengan positif, hasilnya adalah negatif. Jadi negatif kali positif hasilnya negatif ya sahabat cerdas. Kemudian 4 kali negatif hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 8 kali positif hasilnya tetap negatif 8. Di sini 16 kali negatif hasilnya sama dengan negatif 16. Negatif 8 kali positif hasilnya tetap negatif 8. 12 kali negatif hasilnya jadi negatif 12. Negatif 8 kali positif hasilnya negatif 8. 2 kali negatif hasilnya sama dengan negatif 2. Negatif 6 kali positif hasilnya sama dengan negatif 6. Nah, kita sudah menentukan kofaktor dari matriks C dengan elemen-elemennya pada baris pertama negatif 8, negatif 4, negatif 8. Baris kedua ada negatif 16, negatif 8, dan negatif 12. Kemudian pada baris yang ketiga ada negatif 8, negatif 2, dan negatif 6. Nah, setelah menentukan kofaktor kita berpindah ke adjoin. Nah, kalau tadi untuk ordo 2 kali 2 kita bertukar posisi, elemen A dan D bertukar posisi, kemudian elemen B dan C kita tambahkan negatif. Dia tetap tapi tambahkan tanda negatif. Nah, untuk ordo 3 kali 3 adjoinnya adalah adjoin dari ordo 3 kali 3 itu adalah transpos dari kofaktor matriks. Jadi setelah kita mendapatkan kofaktornya, kita bawa dia ke bentuk adjoin, baru disebut kita bawakan dia ke transpos matriks, baru disebut adjoin. Nah, masih ingat pada awal pertemuan kita perkenalan dengan matriks, ini adalah istilah-istilah dalam matriks. Jadi ada kesamaan matriks dan juga ada transpos matriks. Cara menentukan transpos matriks itu sendiri adalah mengubah matriks baru dengan cara mengubah bentuk baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Ya seperti itu ya sahabat cerdas. Jangan sampai materi-materi yang sudah kita pelajari, nah kita melanjutkan lagi, sahabat cerdas sudah melupakan. Jangan ya, tapi tetap diingat karena materi-materi tersebut bisa diulangi atau digunakan untuk menentukan atau menyelesaikan masalah tertentu yang lebih sulit lagi. Nah, adjoin dari matriks ordo 3 kali 3 ini adalah transpos dari kofaktor. Kofaktornya kita sudah peroleh tadi dengan elemen-elemennya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan adjoinnya dengan cara baris kita ubah menjadi kolom, kemudian kolom kita ubah menjadi baris. Sama saja ya, sahabat cerdas. Kita langsung adjoin dari matriks C itu sama dengan elemen pada kolom pertama akan menjadi negatif 8, negatif 4, dan negatif 8. Kemudian kolom kedua yaitu berasal dari baris kedua ini, baris kedua pada kofaktor matriks itu kita ubah dia menjadi kolom. Jadi elemennya ada negatif 16, negatif 8, dan negatif 12. Kemudian baris ketiga kita rubah dia ke bentuk kolom sehingga kolom ketiganya ada negatif 8, negatif 2, dan negatif 6. Nah, sudah lengkap ya sahabat cerdas untuk kita menentukan inverse dari sebuah matriks khusus untuk ordo 3 kali 3.
determinannya sudah, minornya sudah, dan kofaktornya sudah. Kemudian yang terakhir adjoint. Dengan demikian kita langsung menentukan inversnya. Jadi inverse dari matriks C tadi itu sama dengan 1 per determinan matriks C dikali dengan adjoint matriks C. Jadi determinannya tadi sama dengan negatif 8. Jadi 1 per negatif 8 kali matriks negatif 8, negatif 16, negatif 8, negatif 4, negatif 8, negatif 2, negatif 8, negatif 12, dan negatif 6. Nah, di sini sahabat cerdas, kita bisa langsung melakukan perkalian 1 per negatif 8 dikali dengan elemen-elemen yang ada pada matriks ya. Yang pertama negatif 8 kita kali dengan 1 per negatif 8. Jadi 1 kali negatif 8 hasilnya negatif 8. Negatif 8 bagi negatif 8 hasilnya sama dengan 1. Kemudian 1 kali negatif 16 per negatif 8 itu sama dengan 2. Kemudian 1 per negatif 8 kali negatif 8 itu sama dengan 1. Yang berikut baris yang kedua, 1 per negatif 8 kali negatif 4 hasilnya sama dengan 1 per 2. Di sini kita menyederhanakannya ya. Kemudian 1 per negatif 8 kali negatif 8 hasilnya sama dengan 1. 1 per negatif 8 kali negatif 2 hasilnya sama dengan 1 per 4. Di sini disederhanakan juga. Kemudian tandanya jangan lupa di sini negatif kali negatif hasilnya jadi positif. Sehingga diperoleh 1 per 4. Iya, baris yang ketiga yang baris terakhir. 1 per negatif 8 kali negatif 8 hasilnya 1. Kemudian 1 per negatif 8 kali negatif 12 hasilnya sama dengan 3 per 4. Di sini juga menyederhanakan bentuk pecahannya ya. Kemudian yang terakhir 1 per negatif 8 kali negatif 6 itu sama dengan 3 per 4. Sehingga inverse dari matriks C tadi, inverse dari matriks C itu sama dengan 1, 2, 1, 1 per 2, 1, 1 per 4, 1, 3 per 2, dan 3 per 4. Iya, demikian pembelajaran kita di hari ini ya sahabat cerdas yang sudah menyimak dan bisa langsung melihatnya lagi. Apabila dalam pemaparan tadi masih kurang jelas, bisa langsung melihatnya. Dan jangan lupa tetap berdoa, jaga kesehatan, sampai kita akan bertemu dalam pembelajaran kita selanjutnya. Oke sahabat cerdas, kita boleh selesai ya dengan pembelajaran kita bersama dengan Ibu Boya. Ya, semoga ya pembelajarannya dapat diterima oleh sahabat cerdas semuanya. Dan pastinya bagi sahabat cerdas, berhubung pembelajaran matematika, jadi bagi sahabat cerdas semuanya, ada baiknya melakukan pengulangan dengan melihat soal-soal yang sama dengan pembelajaran yang dilakukan di hari ini, supaya sahabat cerdas banyak berlatih, karena dengan banyak berlatih ya sahabat cerdas akan lebih paham lagi untuk mengerjakan soal-soalnya dengan lebih cepat dan pastinya dengan jawaban yang benar pula. Oke Ibu Boya, makasih banyak ya sudah boleh berbagi dengan sahabat cerdas semuanya tentang pembelajaran inverse matriks di saat ini. Iya, Kak Ica, untuk sama-sama. minggu depannya diharapkan Ibu Boya bisa hadir kembali lagi untuk menemani sahabat cerdas dalam melakukan pembelajaran juga pada program kesayangan kita Huele Par Belajar. Oke sahabat cerdas, nah di saat ini ya